2026 ini, sensus ekonomi yang kita selenggarakan, kita memiliki sebuah upaya agar ini menjadi sensus ekonomi terbaik ya. Itu misinya ya Pak ya? Ya. Sehingga kita juga perlu melakukan cara-cara baru. Kalau cara-cara lama, tentunya kita akan menghasilkan hasil seperti yang lama. Lama juga ya. Karena kita cara-cara baru agar kemudian kita mendapatkan hasil yang baru yang lebih baik. Itu tentu kita di BPS harus hadir ya di dalam mendukung visi kita ya, bagaimana kita memberikan insight ya, memberikan rekomendasi kebijakan dengan berbasis data. Jadi generasi muda tentunya statistik hari ini adalah natifnya anak-anak Gen Z sebetulnya. Iya. Artinya data science atau digital ini adalah ruang yang generasi yang unggul karena sejak kecil dia sudah paham gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat statistik, teman podcast Ngopi Data dimanapun Anda berada. Selamat datang di podcast Ngopi Data, ngobrol pintar bahas data. Podcast yang bakal ngobrol santai tapi tetap berbobot seputar data, statistik, dan isu-isu ekonomi yang lagi hangat-hangatnya. Tapi jangan lupa komen, subscribe, like di media sosial kita. Ada beberapa media sosial bisa Anda lihat di sana. Nah, hari ini kita akan membahas ngobrol santai aja sih sebenarnya ya, ngobrol santai seputar bagaimana peran BPS di masa yang akan datang, kemudian tantangan statistik di masa depan, kemudian tentu saja sedikit mengupas tuntas tentang sensus ekonomi 2026 yang akan segera kita laksanakan. Baik, teman podcast dimanapun Anda berada, di episode yang kali ini kami menghadirkan tamu podcast yang sangat spesial sekali, yaitu beliau adalah Kepala BPS Provinsi Sumatera Barat, Bapak Nurul Hasanuddin SST MStat. Baik, langsung saja kita sapa narasumber kita atau tamu podcast kita yang sangat luar biasa di episode 3 kali ini. Baik, selamat siang ya mungkin ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Pak, sehat? Alhamdulillah. Ini kali pertama Bapak ke Pasaman Barat ya, sejak menjabat sebagai Kepala BPS Provinsi Sumatera Barat. Ya. Udah nyobain teh telur yang enak bukan Pak? Belum. Belum. Oke, baik. Mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan kita gitu Pak ya. Saya ingin mulai dengan pertanyaan yang ringan dulu deh. Ini, kalau Bapak sedang tidak sibuk dengan urusan statistik, biasanya Bapak menghabiskan dengan kegiatan apa aja Pak? Ya. Biasanya kalau nggak sibuk kita cari kesibukan. Tapi yang jelas banyak sekali literasi yang harus kita kuatkan. Biasanya kita membaca dan juga berinteraksi ya, membangun networking ya. Karena itu memang menjadi ruang pembelajaran. Kalau kita learning by experience ya, berinteraksi dengan stakeholder, dengan networking, itu juga bagian pembelajaran penting ya buat kita untuk mengisi waktu-waktu yang di antara kesibukan dalam penyelenggaraan statistik kita di daerah. Jadi tetap kepikiran statistik kerjaan juga sebenarnya Pak ya. Kalau ada hobi sebenarnya ada hobi juga ya. Hobi juga. Tapi memang kadang kita menyeimbangkan lah ya jadwalnya. Biasanya saya karena di Sumatera Barat ini rumah dinas kebetulan sebelahnya masjid ya kan. Oh iya. Jadi lebih banyak kegiatan di masjid juga. Juga. Aktivitas religi kelihatannya cukup marak di Sumatera Barat ini. Alhamdulillah. Oke Pak, itu kan Bapak pernah mempunyai pengalaman ya memimpin BPS di 2 provinsi yang besar sebelumnya gitu ya Pak ya. Ada DKI Jakarta dan Sumatera Utara. Nah sekarang itu kan di Sumatera Barat. Jadi menurut Bapak, apa perbedaan yang menarik nih dalam dinamika data dan ekonomi di kedua atau ketiga wilayah tersebut dibandingkan dengan Sumatera Barat? Ya, jadi memang data statistik di setiap daerah memiliki kekhasannya. Kekhasan masing-masing dengan topologi wilayahnya dan juga bagaimana dinamika stakeholder,
para produsen statistiknya. Ya, apakah itu terkait dengan Jakarta yang memang kota metropolitan dengan kota global yang akan menjadi visi gubernurnya, itu juga tentu data-data statistik yang harus hadir di dalam membingkai perjalanan kota metropolitan, tentu mempunyai kekhususan. Dan untuk di Sumatera Utara, tentunya juga di sana ada potensi-potensi dengan luas wilayah yang sangat luas kan begitu. Termasuk juga di Sumatera Barat hari ini ya. Saya berada di Sumatera Barat dengan 19 kabupaten kota dengan dinamika, ada pantai, ada topologi pantai, masyarakat pantai, ada juga pegunungan. Itu memiliki dinamika yang khas yang untuk menghadirkan indikator statistik yang juga khas. Artinya ada sektor-sektor khusus ya yang menjadi penopang di sana, apakah itu terkait pertanian ya, ataupun terkait dengan perkebunan. Dan di Pasaman Barat ini punya juga kekhasan ya. Iya. Ini cukup banyak ya dinamika perkebunan sawitnya. Benar-benar. Nah, berbeda mungkin dengan Kota Padang kan. Ya ada beberapa kekhasan data statistik yang perlu kita lihat, dan di Jakarta nggak ada tuh kan. Iya benar. Sawit nggak ada ya Pak ya. Jadi inilah kekhasan data statistik dan indikator-indikator itu tentu kita di BPS harus hadir ya di dalam mendukung visi kita ya, bagaimana kita memberikan insight ya, memberikan rekomendasi kebijakan dengan berbasis data. Oke. Jadi gini Pak Hasan, mungkin banyak masyarakat yang mengenal BPS ini sebagai lembaga yang merilis data inflasi, kemiskinan, atau mungkin kalau kita sering-sering nyacah di perkampungan gitu, oh sensus yo gitu katanya kan. Nah sebenarnya bagaimana sih peran BPS saat ini gitu Pak ya dalam mendukung pembangunan di Indonesia? Ya, jadi sebetulnya BPS hadir ya. Tentunya diawali dengan visi BPS yang kuat ya. Kita juga punya visi di Renstra kita yang terbaru ini kan ada menjadi lembaga yang independen, terpercaya, dan berperan aktif dalam mendukung perumusan kebijakan berbasis data bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Artinya apa? Artinya langkah-langkah kita sebagai lembaga statistik perlu untuk melihat bagaimana arah Indonesia Emas ini. Jadi peran BPS tentunya akan menyelaraskan dengan pencapaian Indonesia Emas tersebut sesuai dengan visi kita. Nah, dalam konteks itu tentunya juga BPS karena core-nya adalah data yang berkualitas dan di sana banyak aspek yang perlu dikawal agar data yang dihasilkan itu berkualitas. Tentunya ruang-ruang penyiapan itu hadir di sana. Artinya memang ke depan dalam penguatan statistik sebagai sebuah kelembagaan, kita juga ingin ya kalau di misi kita itu ada namanya menguatkan kepemimpinan BPS dalam penyelenggaraan sistem statistik nasional. Jadi membangun sistem statistik nasional itu tentunya juga bagaimana kita menghadirkan kolaborasi yang sering saya sebut sebetulnya kolaborasi pentahelix. Ya, ada kolaborasi 5 unsur, di antaranya ada aspek masyarakat juga kita hadirkan di sana. Jadi ada namanya pemerintah, dunia usaha gitu ya, kemudian juga ada pendidikan, dunia pendidikan, sivitas akademika, ada juga media dan masyarakat. Ada masyarakat. Dalam masyarakat tentu ini kuncinya kalau ke responden gitu ya, kalau ke usaha juga sama kan? Iya benar. Ke dunia usaha juga responden kita, itu berarti memang perlu penguatan literasi statistik kepada mereka, dan kita bangun sinergi, kita bangun narasi bahwa statistik ini adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang akan menentukan arah daripada Indonesia kita ke depan. Seperti itu. Jadi peran literasi yang ditekankan di sini gitu ya Pak ya. Jadi bagaimanapun nanti bagusnya data yang kita hasilkan, kalau literasi ke masyarakat kita sedikit berkurang, juga mungkin masyarakat menangkapnya agak sedikit interpretasinya tadi berbeda-beda gitu Pak. Ya, jadi memang kan ada diversifikasi, ada keragaman daripada masyarakat kita ya, apalagi tadi dengan berbagai unsur, ada 5 unsur tadi, termasuk di dunia pemerintahan pun sebetulnya BPS punya tanggung jawab untuk memastikan literasi statistik di pemerintah daerah, pemerintah pusat, ataupun juga di lembaga-lembaga
yang ada di Indonesia ini memiliki literasi statistik. Artinya kalau misalnya nanti kita ada sensus ekonomi tahun ini, banyak sekali yang terlibat di sana. Karena itu sensus ekonomi bukan milik BPS sebetulnya, itu milik Indonesia, milik semua masyarakat ya Pak ya. Ini semuanya terpanggil. Nah, bagaimana tingkat keterpanggilan itu, bagaimana tingkat kepedulian atau awareness itu tumbuh, itu tergantung bagaimana pemahaman literasi statistiknya. Jadi kalau sudah paham, sudah merasakan bahwa statistik itu memang sesuatu yang harus kita kawal bersama kualitasnya, itu tentunya akan lebih cepat ya meresponnya daripada semua unsur tadi. Seperti itu. Jadi kalau menurut Bapak literasi statistik ini merupakan suatu PR yang berat nggak sih untuk BPS kita ke depan gitu Pak? Ya sebenarnya literasi statistik seperti juga literasi yang lain yang sekarang didorong ya. Ada literasi digital, ada literasi keuangan yang juga didorong oleh teman-teman kita di BI, di OJK atau literasi digital di di Komdigi misalnya, itu juga menjadi sebuah sama seperti itu. Literasi statistik juga sama membutuhkan tahapan proses ya. Nah, berat ringan itu relatif, tapi kalau bagi saya tentu sebagai BPS, kami tentunya ingin masyarakat terus bertumbuh. Dari waktu ke waktu literasinya semakin baik, semakin meningkat, semakin memahami indikator-indikator yang kita hasilkan. Artinya ketika kita merilis sebuah angka pertumbuhan ekonomi ataupun inflasi ataupun angka kemiskinan, ketika literasi statistiknya terbangun dengan baik sehingga bisa memaknainya dengan lebih baik. Dengan lebih baik ya. Jadi itu tujuan salah satu, mungkin dibikin beberapa program-program, salah satunya kayak podcast gini gitu ya Pak ya, untuk meningkatkan literasi masyarakat terhadap statistik gitu, ya. Jadi yang seperti ini bagus, ini inovasi yang bagus ya buat teman-teman di BPS Pasaman Barat. Saya rasa ini perlu dijadikan kultur budaya ya kita yang menjangkau ruang yang boleh jadi eranya sekarang tidak lagi bertemu secara fisik, secara offline. Di dunia online itu sangat luas, literasi juga perlu kita bangun jangkauannya. Nah, saat ini kan kita sering mendengar istilah data driven policy gitu Pak ya, atau kebijakan berbasis data. Seluruh OPD kalau di lingkupnya kabupaten kota gitu Pak ya, wajib menggunakan data nih sebelum membuat kebijakan. Itu sih yang sering kita dengar arahannya. Jadi menurut Bapak, seberapa penting data statistik itu dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah? Ya, jadi kalau dalam mengambil kebijakan pemerintah pasti data itu penting banget ya, sangat penting. Dan kita perlu ada yang namanya keterukuran. Artinya kalau kita capai di tahun 2026 ini dibanding 2025 yang lalu seperti apa? Dibandingkan 2024 seperti itu. Jadi ada keterukuran dan data statistik itu mampu menjadikan keterukuran proses pembangunan itu bisa kita evaluasi. Artinya apa? Kita kan berharap semakin baik kan, semakin baik, dan itu semakin baik bukan hanya opini, bukan hanya asumsi, tapi betul-betul keterukuran yang sama-sama dipahami bagaimana cara mengukurnya dari indikator-indikator statistik. Dan BPS punya misi ya, di antara visi tadi yang saya sampaikan di awal ada misi, yaitu menyediakan data statistik berkualitas dan insight untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Artinya memang BPS perlu ya menyediakan data statistik dan insight agar perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan yang diambil itu bisa lebih terencana dan terarah seperti itu. Jadi ini urgensinya seperti itu. Nah, sepengalaman Bapak nih baik di Sumatera Utara, di DKI Jakarta dan bahkan yang terakhir di Sumatera Barat, keterlibatan pemerintah atau pemerintah daerah atau pusat itu ya dalam memakai data-data statistik itu untuk perumusan kebijakan mereka itu sudah seberapa jauh gitu? Ya sebenarnya banyak sekali ruang-ruang yang perlu terus disempurnakan. Artinya memang pemanfaatan data dari berbagai kebijakan, penentuan kebijakan pasti juga banyak hal ya. Apakah terkait data sosial ataupun data ekonomi. Contoh yang sangat perlu kita apresiasi, misalnya rakor inflasi daerah yang diselenggarakan oleh Kemendagri itu keren. Artinya itu bisa menjadikan sebuah ruang yang sangat powerful dan juga sangat
membangun sinergi dari berbagai daerah, ya bukan hanya 3 provinsi tadi, tapi seluruh provinsi dan seluruh kabupaten kota di seluruh Indonesia itu membangun kebijakan perencanaan pembangunan itu berbasis data. Dari inflasi maupun harga-harga yang dilihat mana yang sedang naik, mana yang sedang bergejolak gitu, perlu dilakukan langkah-langkah stabilisasi harganya, kan begitu. Artinya sebetulnya pemerintah daerah sudah dibangun upaya agar ada kohesivitas, daya rekat dari semua lini, baik itu di pusat dan daerah, untuk bisa melihat dengan data statistik yang terukur, seperti itu. Nah, dalam era digital sekarang ini itu kan kebutuhan data semakin cepat ya Pak ya, dan dinamis, bertumbuh seiring mungkin hitungan menit saja mungkin kebutuhannya sudah semakin meningkat gitu. Nah, bagaimana BPS itu bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan data yang semakin kompleks gini gitu Pak? Ya, tentunya semua bermula dari SDM. SDM ya. Nah, jadi adaptasi apapun dalam perkembangan teknologi ini semua bermuara bagaimana kualitas SDM kita. Jadi SDM itulah yang sesungguhnya perlu melihat bagaimana kompetensi-kompetensi yang ada, dan tentunya adaptasi ini itu kita terus kuatkan dan harus ya kita hadir ya, apalagi dalam pengembangan kepemimpinan pun sekarang berkembang satu ungkapan-ungkapan dorongan untuk menjadi adaptive leadership misalnya. Itu menjadi ruang kepemimpinan adaptif melihat kebutuhan lingkungan strategisnya. Nah, itu dalam bincang IT hari ini adalah sebuah keniscayaan, sebuah kemestian yang kita hadapi gitu. Dan dalam pelaksanaan kegiatan kita di statistik pun pemanfaatan IT itu menjadi sangat dekat hari ini. Jadi kalau Bapak Ibu yang ada di yang menyimak hari ini ya, mungkin ada yang dikunjungi oleh petugas survei BPS. Tentunya BPS juga sekarang sudah tidak lagi dengan paper. Iya benar. Dengan gadget. Gadget ya. Walaupun mungkin beberapa ada yang dengan paper, tapi itu sesungguhnya kita sudah masuk bermigrasi dengan sarana KP kita kenal ya, dengan gadgetnya, ataupun juga dengan KW ya, dengan memanfaatkan satu email gitu, seperti itu. Jadi salah satu terobosan yang luar biasa sih menurut saya ya, Fasih itu bukan hanya BPS yang memakai gitu Pak ya, survei-survei dari lembaga lain juga ada yang menggunakan Fasih, aplikasi Fasih juga gitu Pak ya. Oke. Nah, ke depan ini dunia statistik tentu akan menghadapi berbagai tantangan. Karena bukan BPS saja, mungkin lembaga-lembaga swasta juga, penyelenggara statistik juga tidak mau kalah berpacu gitu ya Pak ya dengan BPS ya. Nah, apa saja menurut Bapak tantangan terbesar BPS itu di masa yang akan datang? Ya, sekali lagi ya, tantangan terbesar buat BPS tentunya adalah bagaimana kemampuan BPS sebagai lembaga beradaptasi dengan tantangan luarnya. Dan setiap kita ya di setiap daerah punya keragaman tantangan strategisnya. Apakah itu terkait dengan proses pengumpulan datanya, apakah itu terkait dengan proses pengolahan datanya, ataupun terkait analisa datanya. Bahkan juga bagaimana memaknai data-data statistik yang kita hasilkan itu bisa menjadikan sebuah insight. Artinya perlu kemampuan kita SDM insan statistik yang ada di BPS juga meningkatkan kapabilitasnya untuk bisa melihat data-data itu sampai menjadi sebuah insight kebijakannya. Rekomendasi penting untuk bisa mensejahterakan masyarakat. Itu ujungnya sebetulnya, agar kemudian kehadiran BPS itu dirasakan oleh masyarakat bahwa data kita itu mensejahterakan masyarakat. Contohnya tentang harga-harga tadi ya Pak ya, inflasi tadi kan kita bisa memberikan insight, ini yang bergejolak, ini yang harus diintervensi, ini yang harus diwaspadai apalagi menjelang lebaran misalnya seperti itu gitu. Ya. Jadi itu kan bagian dari ketahanan pangan ya kan. Itu juga bagian dari kesejahteraan rakyat. Artinya masyarakat ketika kebutuhan pangan yang sangat penting, kebutuhan pokok nih, apalagi nih masuk ke masa-masa cukup kritikal ya. Antara ketersediaan stok dengan kebutuhan demand masyarakat kita, apalagi kalau lebaran seperti ini kan
demand tinggi, Pak, masyarakat Minang banyak yang pulang nih. Oh iya benar. Banyak yang pulang ya Iya, kan, bener. banyak pulang, yang merantau pulang Pahami itu, Pak, nanti. pulang ke sini. Itu kan perlu diyakini bahwa Ya. ketersediaan stoknya cukup untuk Cukup, memenuhi bertambahnya kebutuhan Kebutuhan. penduduk yang datang. Oke. Itu juga artinya data statistik ini menjadi sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan BPS ingin hadir juga untuk bisa memberikan saran kebijakan agar kemudian bisa melakukan mitigasi risiko ketika terjadi kelangkaan pangan tadi. Dengan angka inflasi ini penting sekali. Oke, baik. Nah, itu kan saat ini muncul juga berbagai sumber data baru, Pak, seperti big data, kemudian ada data dari platform digital gitu, Pak ya, serta pemanfaatan AI, artificial intelligence. Nah, bagaimana BPS memandang fenomena ini dalam pengembangan statistik ke depan? Apakah ini ancaman nih buat BPS, ini bisa jadi partner nih buat BPS, seperti apa, Pak? Ya, jadi memang diskursus terkait dengan big data, kita juga menjadi big data hub ya untuk UN. Artinya BPS tentu sudah melakukan langkah-langkah ya agar kemudian bisa merespon terkait dengan big data, AI ya, terkait dengan berkembangnya teknologi, juga ada machine learning ya, sekarang sangat banyak, ada data science seperti itu ya. Dan BPS tentunya melihat itu sebagai sebuah tantangan untuk bisa melihat bagaimana official statistik kita. Dan di sensus ekonomi sebetulnya kita juga sudah mencoba agar AI bisa mengintegrated ya di dalam, khususnya untuk penentuan KBLI. Kita. Jadi ada KBLI itu juga pemanfaatan AI. Artinya dalam penyelenggaraan statistik kita tidak bisa meninggalkan perkembangan teknologi yang masif ya, Pak ya. Jadi kita harus lihat mengadaptasi mana-mana yang memang bisa meningkatkan kualitas dan kecepatan serta kebermanfaatan daripada berkembangnya AI, big data, dan juga machine learning yang sekarang cukup masif ya. Itu berarti ada proses bisnis kegiatan BPS yang harus diadaptasi menyesuaikan dengan perkembangan teknologi tersebut gitu, Pak. Ya, betul. Dan kita akan mulai dari ekonomi ya, dengan KBLI dengan menggunakan. Baik, nah selain infrastruktur teknologi itu sejauh mana tantangan terkait literasi data masyarakat tadi, Pak? Standar kualitas data dari berbagai sumber seperti big data atau data administrasi itu yang menjadi perhatian BPS. Ya, jadi literasi data daripada masyarakat ya, tentunya juga akan berdampak kepada literasi statistik kita untuk produk-produk statistik yang kita hasilkan. Oke. Artinya setiap ada indikator-indikator baru yang kita hasilkan, kita perlu tuh mengenalkan. Ada metodologi baru perlu kita sampaikan. Ya, biasanya pimpinan BPS di pusat selalu tuh kalau merilis sebuah indikator, kalau ada indikatornya dengan metodologi yang baru, disampaikan metodologi baru seperti apa. Bahkan ketika kita kemarin juga kita lihat ya, ketika ada terkait angka inflasi yang muncul ya, tarif listrik itu kan ada terkait low base effect. Ya, Pak. Itu jadi dijelaskan apa itu low base effect supaya media ataupun juga user, konsumen data memahami dengan baik terkait dengan itu. Artinya memang literasi seperti ini perlu kita bangun, kita kuatkan dengan memanfaatkan berbagai media. Agar kemudian tadi lebih luas jangkauannya gitu ya. Kalau yang di saat rilis mungkin yang hadir hanya wartawan atau mungkin beberapa yang dihadirkan. Tapi kalau udah bisa kita di YouTube, bisa disosialisasikan secara masif, mungkin lebih luas lagi jangkauannya seperti itu. Jadi satu keharusan literasi statistik itu menggandeng infrastruktur teknologi yang ada gitu, Pak ya. Oke. Kita beralih ke topik yang tidak kalah penting dan menurut saya ini sangat penting gitu, Pak, sensus ekonomi 2026. Nah, sebenarnya apa sih sebenarnya sensus ekonomi dan mengapa kegiatan ini penting dilakukan, Pak? Ya, jadi sensus ekonomi ini kan amanah undang-undang ya. Jadi memang BPS diberikan amanah untuk menyelenggarakan sensus ekonomi. Dan sensus ekonomi ini sesungguhnya adalah milik Indonesia.
bukan milik BPS ya, milik seluruh lapisan masyarakat ya. Dan ini tertuang di dalam undang-undang. Artinya kalau sudah diundang-undangkan berarti sebenarnya milik semua. Dan dalam konteks ini sensus ekonomi tentunya adalah sebuah langkah pendataan yang menyeluruh yang dilakukan untuk menangkap berbagai indikator karakteristik yang terkait dengan ekonomi. Gitu. Dan di tahun 2026 ini tentu menjadi periode yang selalu kita selenggarakan di akhiran tahun 6. Tahun 6. Terakhir kita sensus ekonomi di 2016. Ya. Ini kan di 2026 sudah datang, kita menjadikan sensus ekonomi ini kita selenggarakan di 2026. Dan ini penting karena banyak sekali, apalagi sekarang ya, di era sekarang, era di mana masyarakat membutuhkan peran-peran kebijakan ekonomi yang kuat gitu ya untuk mensejahterakan, maka data sensus ekonomi ini menjadi harapan. Agar kemudian nanti setelah data ini kita peroleh secara menyeluruh, kita bisa melihat bagaimana potensi-potensi ekonomi di setiap wilayah, kekhasannya, kekhususannya, atau mungkin sentra-sentra ekonominya yang bisa menjadi kekuatan untuk pertumbuhan ekonomi kita yang baru. Untuk meningkatkan kebijakan-kebijakan baru yang lebih terpola, lebih tertata, yang lebih tepat sasaran. Ya, seringkali kita kalau ke lapangan mendata itu terutama ke pelaku usaha gitu Pak ya, kayak mendata harga-harga gitu Pak. Apa sih untungnya bagi kami gitu? Apa sih capek gitu, tiap minggu didatengin terus, tiap bulan didatengin terus. Nah, kalau kita hubungkan dengan sensus ekonomi ini, bagi masyarakat atau pelaku usaha, apa manfaat langsung sebenarnya untuk mereka gitu Pak? Ya, jadi sebetulnya masyarakat yang dirasakan oleh masyarakat langsung ya, itu cukup banyak ya. Jadi kalau kita sering melihat ya bagaimana data statistik yang baik itu juga adalah data statistik yang bisa dijadikan sebuah rumusan kebijakan. Sudah lahir jutaan sarjana ya kan karena data statistik. Sudah lahir ya jutaan master, doktor karena data statistik. Data statistik BPS ini juga menjadi kebanggaan kita juga karena itu juga bahwa tagline data mencerdaskan bangsa itu juga menjadi sebuah hal penting bahwa masyarakat kemudian menjadi meningkat kecerdasannya dengan data statistik. Kalau sudah cerdas, lebih cerdas artinya dalam pengambilan keputusan pun akan lebih baik ya, lebih mensejahterakan. Dalam prinsip belanja di rumah tangganya, kalau dia memahami tentang statistik, dia akan bisa membangun skala prioritas. Benar. Bisa membangun bagaimana yang penting, yang dulukan, mana yang belakangan, begitu. Keputusan-keputusan di rumah tangga itu juga menentukan kesejahteraan daripada masyarakat yang paling dekat sebetulnya. Dan buat perusahaan atau buat juga dunia usaha, tentu iklim usaha yang terbangun, ya, yang di drive ya oleh kebijakan-kebijakan pemerintah itu juga menjadi bukti nyata betapa sangat pentingnya, sangat bermanfaatnya data statistik itu. Dan arah daripada kebijakan itu juga bisa menjadi lebih terarah. Dan kita punya arah nih untuk menuju Indonesia emas ya kan? 2045. Itu tentu itu menjadi arah kita semua seperti itu. Nah ini kan sensus ekonomi yang kelima gitu Pak ya. Diadakan 10 tahun sekali. Terakhir kan 2016. Nah di 2026 ini apakah ada hal yang berbeda atau inovasi baru Pak dalam pelaksanaan sensus ekonomi dibandingin mungkin 2016, 2006 dan tahun-tahun sebelumnya gitu? Ya. Jadi memang di 2026 ini sensus ekonomi yang kita selenggarakan, kita memiliki sebuah upaya agar ini menjadi sensus ekonomi terbaik ya. Itu misinya ya Pak ya? Ya. Sehingga kita juga perlu melakukan cara-cara baru. Kalau cara-cara lama tentunya kita akan menghasilkan hasil seperti yang lama. Lama juga ya. Karena kita cara-cara baru agar kemudian kita mendapatkan hasil yang baru yang lebih baik. Nah, dalam konteks itu tentu inovasi-inovasi dibangun. Termasuk tadi ya kualitas untuk meng-create kode KBLI secara tepat dari petugas lapangan dengan memanfaatkan AI. Itu juga bagian dari inovasi. Termasuk juga kolaborasi dengan
lembaga, Mm-mm. termasuk kawasan industri, Mm-mm. kawasan ekonomi khusus, dan juga kolaborasi dengan LLDikti terkait dengan sektor pendidikan dan juga berbagai dinas instansi yang Iya. mengampu, termasuk di perbankan dengan OJK, ya. dengan Bank Indonesia. Itu juga menjadi langkah kita agar kemudian pendataan itu bisa menjadi lebih baik, berkualitas. Jadi banyak sekali inovasi-inovasinya, termasuk juga dalam penguatan proses pelatihan petugas kita. Petugas kita ini diutamakan sekarang itu mahasiswa dan juga sarjana Pak. Jadi penguatan dari sisi petugas, termasuk sekarang pelatihan dibangun bersama Pusdikat BPS. Itu dengan memanfaatkan banyak sekali sarana-sarana pembelajaran dengan video learning ya Pak ya. Artinya di situ menjadi langkah-langkah inovasi, karena sekarang masyarakat membaca buku itu kelihatannya sudah mulai bergeser ke video, membaca video ataupun membaca lewat gadgetnya masing-masing. Karena mungkin secara visualisasi dan audio itu lebih menangkap ke kita gitu ya, dibandingkan membaca. Jadi ini inovasi-inovasi yang dibangun di 2026 ini yang membuat keyakinan kita bahwa SE 2026 ini akan menjadi sains ekonomi kita yang terbaik sepanjang sejarah. Seperti itu. Baik. Jadi banyak hal yang sudah kita bahas, SE juga mungkin sedikit sudah Bapak kupas, ada hal-hal baru yang kita padankan dengan pendataan SE ini. Nah, BPS tentunya membutuhkan dukungan dari masyarakat dan pelaku usaha gitu Pak ya, karena seberapa bagus pun metode yang kita lakukan, kemudian sarana dan prasarana yang kita pakai, tanpa dukungan masyarakat, tanpa dukungan pelaku usaha juga mungkin SE tidak akan bisa sukses dan terbaik gitu ya Pak ya. Betul. Nah, apa pesan Bapak nih kepada masyarakat, khususnya Pasaman Barat lah ya mungkin ya, atau Sumatera Barat umumnya, Pasaman Barat khususnya, terkait pelaksanaan sensus ekonomi 2026 nanti Pak? Ya, tentunya saya mungkin ya Kepala BPS Provinsi Sumatera Barat mengimbau dan mengajak ya seluruh masyarakat ya, baik itu dunia usaha maupun masyarakat secara umum, karena sensus ekonomi 2026 ini penting sekali cakupannya, ingin memastikan bahwa semuanya terdata. Nanti tolong diterima petugas kami ya yang ke rumah Bapak Ibu sekalian maupun yang datang ke perusahaan-perusahaan. Termasuk juga mengajak ya peran serta yang alhamdulillah ya dari Kadin Sumatera Barat juga kemarin sempat saya bertemu sudah akan membangun kolaborasi. Artinya lebih banyak lembaga untuk membangun kolaborasi, harapannya bisa mengakses terutama perusahaan-perusahaan besar yang selama ini tentunya menjadi penggerak ekonomi, yang artinya potret ekonominya harus bisa kita potret secara statistik agar jangan sampai ada yang ketinggalan. Jadi cakupannya kita yakinkan bahwa sensus ini tidak ada yang terlewat. Gitu di periode pencacahan kita dari mulai Mei sampai dengan Agustus ini ya. Seperti itu. Nah, mungkin terakhir Pak, misi statistik kan membangun generasi emas 2045 gitu. Jangan tidak terlepas dari generasi muda gitu Pak ya. Nah, sekarang banyak kan anak muda yang mulai tertarik dengan bidang data, bidang statistik, bahkan data science gitu. Apa pesan Bapak nih untuk generasi muda yang ingin berkarir di bidang ini Pak? Ya, untuk generasi muda tentunya statistik hari ini adalah natifnya anak-anak Gen Z sebetulnya. Iya. Artinya data science atau digital ini adalah ruang yang generasi yang unggul, karena sejak kecil dia sudah paham gitu ya. Iya. Ya, artinya tentu agar kemudian bisa lebih bermakna, ya tentunya saya mengajak ya untuk bisa membangun literasi statistik melalui official daripada channel-channel yang resmi kan gitu ya. Agar kemudian kita bisa mendapatkan informasi-informasi yang lebih akuntabel ya, informasi-informasi yang lebih benar, lebih valid, agar kemudian bisa menjadi informasi yang berharga ketika kita berinteraksi. Dan generasi muda atau generasi yang sangat menjadi harapan bangsa ke depan, tentunya di pundak
di pundak teman-teman, ya di pundak adik-adik semua lah. Sesungguhnya masa depan bangsa kita ke depan akan ditentukan. Ya, oleh karena itu gunakanlah data yang benar, gunakanlah statistik yang bertanggung jawab ya, agar kemudian tentunya akan memberikan dampak ya terkait dengan langkah-langkah kita ke depan ya, sebagai insan, sebagai generasi yang juga ingin hadir di dalam membangun Indonesia ke depan. Seperti itu. Ya. Terima kasih Bapak sudah hadir bersama kami di podcast Ngopi Data ini. Satu kehormatan bagi kita ya teman-teman ya. Ini tim humas semua Pak. Salut untuk mereka yang idenya luar biasa menurut saya. Mudah-mudahan kami mohon doanya juga Pak, podcast ini walaupun ini baru episode 3. Ini tidak putus Pak sampai episode beribu-ribu episode mudah-mudahan gitu ya Pak ya. Oke, mohon dukungannya dan supportnya, mudah-mudahan dengan adanya metode podcast ini, literasi statistik kepada masyarakat bisa makin kita tingkatkan begitu. Baik, teman podcast, banyak sekali tentunya hal yang bisa kita pelajari tentang podcast kita hari ini. Betapa pentingnya sensus ekonomi juga. Tadi kita sudah bincang dengan Kepala BPS Provinsi Sumatera Barat. Mudah-mudahan banyak hal yang bisa kita dapat dari podcast ini. Semoga obrolan ini bisa menambah wawasan sahabat statistik tentunya ya, dalam pentingnya data dalam kehidupan kita. Nah, saya Faizal Hanafiah dari tim Humas BPS Kabupaten Pasaman Barat undur diri dulu. Terima kasih untuk sudah mendengarkan podcast Ngopi Data, ngobrol pintar bahas data, karena data itu akan hidup kalau dibicarakan. Itu tagline kita Pak. Oh, iya. Jadi kalau data tidak dibicarakan, dia tidak akan hidup, dia tidak akan kemana-mana gitu. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan jangan lupa di-share kemana-mana. Mudah-mudahan informasi ini bisa sampai ke anak-anak Gen Z ya, anak Gen Z sebagai pengguna statistik kayaknya ya, data science terbanyak untuk saat sekarang ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Banyak maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak.